أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat 117 ada kata-kata kun fayakunu, boleh juga dibaca kun fayakuna, nunnya boleh di dhamma, boleh di fathah. Dua-duanya adalah qiraah mutawatirah yang diajarkan oleh Nabi. Ayat 119 wala tus'alu boleh dibaca wala tas'al. Dua-duanya qiraah yang mutawatirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 113, wa qalat, dan berkata al-yahud, orang-orang Yahudi, laisatin nasara, bukanlah orang Nasrani itu ala syai, di atas sesuatu. Wa qalatin nasara, berkata orang-orang Nasrani, laisatil yahudu, bukanlah orang Yahudi itu ala syai, di atas sesuatu. Wahum, padahal mereka semua, yaitu Yahudi dan Nasrani, yatlunal kitaba, mereka membaca kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Kadzalika, seperti itulah, qala, berkata, alladzina, orang-orang yang la ya'lamuna, tidak mengetahui, mithla qaulihim, semisal perkataan mereka. Fallahu, maka Allah itu yahkumu bainahum, atau yahkum bainahum, dua qiraat. Allah itu memberikan hukum di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, fima, pada apa-apa yang kanu, adalah mereka itu, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, mereka berselisih. Maksud ayat ini adalah dua kelompok kafir ini, Yahudi dan Nasrani, ini sama-sama merasa paling benar. Mereka mengatakan bahwasanya yang benar adalah kami, yang lain tidak benar. Yahudi mengatakan Nasrani tidak benar, Nasrani mengatakan Yahudi tidak benar. Itulah yang dimaksud laisatin nasara ala syai, Nasrani tidak berada di atas sesuatu, yaitu sesuatu dari kebenaran. Jadi Nasrani memegangi kitab Injil dianggap sesat oleh orang-orang Yahudi. Yahudi memegangi kitab-kitab Taurat dianggap sesat oleh orang-orang Nasrani. Nah, maka Allah mengatakan wahum yatlunal kitab, padahal semuanya mereka membaca kitab suci masing-masing, dan dari kitab suci mereka tahu bahwasanya Taurat, Injil betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi berlakunya adalah di masa tertentu. Jadi Injil ini ada masanya tertentu, Taurat juga ada masanya tertentu. Sehingga orang yang melakukan kitab Taurat itu berada dalam kebenaran apabila pada masanya kitab Taurat itu berlaku. Orang yang memegang kitab Injil juga berada dalam kebenaran, tetapi hanya pada masanya, masa berlakunya kitab Injil saja. Sehingga mereka yang mengatakan bahwasanya Nasrani tidak berada dalam kebenaran,
atau Yahudi tidak berada dalam kebenaran. Ini semuanya perkataan yang batil semuanya. Yang benar adalah bagaimana? Orang yang memegang kitab Taurat berada dalam kebenaran apabila menggunakan Taurat pada masa yang ditentukan oleh Allah. Orang yang menggunakan kitab Injil adalah berada dalam kebenaran apabila mereka menggunakannya pada masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perkataan mereka ini meskipun di sini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita lihat faktanya benar semua. Nasrani tidak berada dalam kebenaran. Benar enggak? Benar. Kenapa? Karena mereka sekarang pakai kitab Injil, padahal Injil sudah tidak berlaku. Setelah turun Quran kan Injil enggak berlaku. Nah, maka betul mereka tidak berada dalam kebenaran. Demikian juga perkataan kedua, Yahudi tidak berada dalam kebenaran. Benar enggak? Benar. Karena mereka Yahudi masih pakai kitab Taurat, padahal Taurat sudah tidak berlaku lagi setelah turunnya Al-Quran. Jadi Masya Allah, ini perkataan sesama mereka saling menyesatkan, tetapi faktanya memang betul-betul seperti itu. Kalau Yahudi mengatakan Nasrani tidak berada dalam kebenaran, betul itu. Nasrani mengatakan Yahudi tidak berada dalam kebenaran, itu juga benar. Karena mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sering saya tampilkan, dan ini saya tampilkan lagi supaya kita lebih hafal. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi jiwa Nabi Muhammad yang ada di tangannya, yaitu demi Allah, "La yasma'u bi ahadun," tidaklah mendengar tentang Nabi Muhammad, tentang saya, seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati belum mau beriman terhadap apa yang saya diutus dengannya, yaitu Quran, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti masuk neraka. Hadis riwayat Muslim sahih. Kenapa? Karena Yahudi Nasrani ini kitabnya sudah tidak berlaku setelah turunnya Quran. Sehingga kalau nekat mengimani Taurat Injil, tidak mau meninggalkan, berarti mereka sesat semuanya, kafir semuanya. Kemudian Allah mengatakan, "Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qaulihim." Seperti itulah orang-orang yang tidak tahu mengucapkan seperti ucapan itu. Yang dimaksud alladziina laa ya'lamuun, orang-orang yang tidak tahu, ini adalah orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang-orang Arab. Mereka mengatakan, "Laisa Muhammadun ala syai'in." Nabi Muhammad, Muhammad tidak berada di atas kebenaran. Itu perkataan orang-orang kafir Arab. Nah, maka perkataan orang kafir Arab dengan perkataan orang Yahudi Nasrani ini sama-sama sesatnya. Fallahu yahkumu bainahum, Allah akan memberikan hukum di antara mereka pada hari kiamat nanti, siapa yang benar, siapa yang salah, maka perselisihan antar mereka nanti akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat yang lain kita ketahui bahwasanya segala perselisihan yang diperselisihkan oleh manusia, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan di akhirat. Allah mengatakan, liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Liyahkuma, supaya Allah menghukumi bainan nasi, di antara manusia, fi ma ikhtalafu fihi, pada apa saja yang mereka berselisih di dalamnya. Nah, maka apapun perselisihan yang ada di atas muka bumi ini yang belum selesai, yang belum beres, nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pembunuhan terhadap 6 orang, kemudian yang pihak yang membunuh mengaku bahwasanya yang zalim adalah, yang memulai adalah pihak yang korbannya, tetapi pihak korban mengaku bahwasanya mereka tidak memulai sama sekali. Nah, ini perselisihan. Perselisihan ini nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Bahkan antara hewan dengan hewan pun akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunnal huququ ila ahliha yaumal qiyamah." Sungguh semua hak nanti akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai akan dikisoskan, ya, akan dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk kepada kambing yang bertanduk, tangtahuha, yang sudah menanduknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada 2 kambing tarung, satunya bertanduk, satunya tidak. Tentu saja yang bertanduk menang.
Nanti akan dibereskan oleh Allah di hari kiamat. Dulu kamu menang, sekarang kamu dibalik, kamu yang kalah. Dulu korbanmu berdarah-darah karena kena tandukmu, maka sekarang kamu yang berdarah-darah dibalas oleh yang dulu kamu zalimi. Nah, ini kalau kepada hewan saja seperti ini, apalagi kepada manusia, maka pasti akan lebih dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, waman, dan siapakah azlamu, yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang mana'a, mencegah, masajidallahi, masjid-masjid Allah. Mencegah untuk apa? Ayyuzkara fiha ismuh, bahwasanya disebut padanya nama Allah. Wasa'a, dan dia itu berusaha fi kharabiha, untuk menghancurkan, merobohkan masjid. Ulaika, mereka itu, makana lahum, tidak pantas bagi mereka, ayyadkhuluha, untuk masuk masjid-masjid, illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Lahum, bagi mereka, fid dunya, di dunia, khizyun, kerendahan. Walahum, dan bagi mereka, fil akhirati, di akhirat, adzabun azim, siksaan yang besar. Ini bentuknya pertanyaan. Waman azlam, siapa paling zalim? Tapi maksudnya adalah pernyataan. Jadi bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya pernyataan, bahwasanya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melakukan perbuatan ini. Perbuatan apa? Mana'a masajidallah, mencegah masjid Allah untuk dizikir padanya, dilakukan zikir padanya. Yang dimaksud siapa? Para ulama tafsir berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dulu menghancurkan Baitul Maqdis, itu orang-orang Nasrani, karena mereka benci terhadap Yahudi. Akhirnya mereka membela atau membantu Bukhtanasar untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Padahal Baitul Maqdis adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi kita ketahui dari sejarah bahwa ternyata Yahudi sama Nasrani itu meskipun sama-sama kafir, tetapi saling memusuhi, Pak. Saling berperang. Maka Yahudi ketika mereka diperangi oleh Bukhtanasar yang agamanya agama Majusi, kemudian orang-orang Nasrani melihat bahwasanya ini kesempatan untuk meluapkan kedongkolan mereka kepada Yahudi, akhirnya mereka membantu si Majusi kafir tadi untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud mana'a masajidallah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mereka menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah ke Makkah, ke Ka'bah. Jadi yang dimaksud mana'a masajidallah adalah kejadian pada tahun 6 Hijriah, di mana Rasulullah dari Madinah menuju ke Makkah untuk melakukan umrah. Di tengah perjalanan sebelum masuk Makkah, beliau sudah dicegat oleh orang-orang kafir, yaitu di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk. Kalau nekat masuk maka kami bunuh. Nah, padahal Nabi waktu itu tidak ada persiapan untuk perang. Memang tujuannya datang ke Makkah untuk umrah. Akhirnya setelah musyawarah dengan para sahabat, maka beliau menetapkan nggak ada perang. Kalau memang mereka mau damai, ya kita damai. Tapi kalau diajak peperangan, maka kita tidak menghendaki peperangan karena memang tujuannya bukan untuk perang. Akhirnya terjadi perdamaian, Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, itulah yang dimaksud mana'a masajidallah, mencegah masjid Allah, ayyuzkara fiha ismuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun ayat ini bicara tentang kejadian Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, tetapi kaidah tafsir mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah, memahami dalil itu bi umumil lafzi, dengan lafalnya yang umum, la bi khususis sabab, tidak dengan sebabnya yang khusus. Jadi kalau melihat sebabnya, kan sebabnya Sulhul Hudaybiyah tadi, tetapi ini lafalnya umum, siapapun yang mencegah dari masjid Allah. Ini berarti ayat ini berlaku untuk siapapun juga yang mencegah diadakannya zikir di dalam masjid Allah, termasuk hari-hari sekarang ini, termasuk sampai nanti hari kiamat. Karena itu hukum asal masjid tidak boleh dihentikan ibadah padanya. Maka dulu ada yang mengatakan jangan Jumatan selama corona. Ini enggak benar. Ini berarti mana'a masajidallah. Maka diingatkan oleh para ulama waktu itu, apakah kalian
yang memberikan perintah supaya masjid-masjid ditutup dari Jumatan gara-gara takut corona. Apakah kalian tidak membaca ayat ini? 114 dari Al-Baqarah. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak boleh hukumnya menutup masjid begitu. Kalau kamu tidak mau Jumatan, ya silahkan tidak Jumatan. Tapi jangan kemudian menyuruh orang untuk menutup masjid. Kalau menyuruh menutup masjid, ini berarti mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Dan itu juga disebut wasa'a fi kharabiha, berusaha untuk merobohkan masjid. Yang dimaksud merobohkan itu tidak harus fisiknya. Merobohkan ada dua macam. Pertama, merobohkan fisiknya, tapi itu jarang terjadi. Karena kalau ada fisik masjid dihancurkan, pasti umat Islam sekitar nggak akan terima. Tapi yang kedua adalah merobohkan aktivitas yang ada padanya. Melarang Jumatan, itu berarti berusaha untuk merobohkan masjid. Melarang pengajian, itu berarti berusaha untuk merobohkan masjid. Melarang adanya aktivitas-aktivitas agama di masjid, TPA dan sebagainya. Nah, itu adalah berusaha merobohkan masjid. Karena itu pada tafsir ini Ibnu Katsir mengatakan, apakah ada usaha merobohkan masjid yang lebih besar daripada menghalangi Nabi Muhammad untuk umroh di Ka'bah? Nggak ada. Jadi tidak mungkin orang-orang kafir Quraisy itu pengen merobohkan Ka'bah, enggak. Tapi Allah sebutkan wasa'a fi kharabiha, mereka berusaha merobohkan Ka'bah, maksudnya merobohkan aktivitas ibadah yang ada pada Ka'bah tersebut, yaitu umroh yang akan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, mereka itu tidak pantas masuk masjid kecuali kondisi takut. Ini kalimatnya berita, tapi maksudnya perintah. Perintah untuk umat Islam. Wahai umat Islam, kalian nanti kalau menang, sehingga orang-orang kafir itu sudah kalah terhadap kalian, maka kalian terapkan kepada mereka larangan masuk masjid. Kalaupun mau masuk masjid, boleh masuk masjid dalam kondisi damai dulu, membayar jizyah. Itulah yang dimaksud khaifin, dalam kondisi takut. Takutnya gimana? Dalam kondisi tadi membayar jizyah, harus damai. Nah, maka saat ini juga, sekarang ini hukum masih berlaku ya, bahwasanya orang-orang kafir tidak boleh masuk masjid. Orang kafir mau masuk masjid, ke masjid ini Nur Jamil, haram, kita larang. Kalau kamu mau masuk masjid, kamu syahadat dulu, masuk Islam. Kalau udah masuk Islam, silahkan masuk masjid. Kami akan misalnya membuat video tentang masjid ini karena masjid ini bersejarah, masjid kuno misalnya, tidak boleh masuk. Kalau mau membuat video ya di luar sana aja. Kalau masuk masjid tidak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal musyrikuuna najas. Orang-orang musyrik itu tiada lain orang-orang najis. Fala yaqrabul masjidal haram. Janganlah mereka masuk Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka ini, yaitu tahun diturunkannya ayat ini. Nah, di sini meskipun disebutkan Masjidil Haram, tetapi hukumnya tidak hanya untuk Masjidil Haram. Masjid Nur Jamil juga sama. Orang kafir mau masuk masjid tidak boleh. Kenapa? Karena hukumnya tadi, innamal musyrikuuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Nah, karena najis tidak boleh masuk masjid. Bukan najis badannya, bukan, tapi najis akidahnya, hatinya najis. Sehingga kalau kita misalnya nyentuh badannya orang kafir, tidak harus kita cuci tangan kita, enggak, karena bukan najis badannya, tapi najis akidahnya, najis hatinya. Nah, maka sekali lagi ini perintah dari Allah, hendaklah nanti kalian terapkan hukum kepada mereka, larangan masuk masjid, kecuali kalau mau masjid dalam kondisi khaif, ya, dalam kondisi takut, yaitu dalam kondisi dia harus damai dulu dengan umat Islam dan harus membayar jizyah. Kemudian Allah mengatakan walillahi, dan hanya milik Allah, al-masyriqu, arah timur, wal maghribu, dan arah barat. Fa aynama, maka kemana saja, tuwallu, kalian menghadap, fathamma, maka di sanalah wajhullah, wajah Allah. Maksudnya wajah Allah adalah kiblat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Wajhullah, kata Ibnu Abbas, adalah qiblatullah. Jadi bukan wajah-wajah yang kita kenal ini, wajah yaitu yang ada pada kepala, bukan, tapi maksudnya kiblatnya Allah.
Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sholat ke arah mana saja bebas. Walillahil masyriq wal maghrib. Timur barat semua milik Allah. Selatan utara juga milik Allah. Karena itu fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja menghadap ke arah apapun, maka itu sudah menghadap kiblatnya Allah. Jadi sholat bebas menghadap ke arah manapun juga. Tapi ketahuilah bahwa surat ini ayat 115 Al-Baqarah ini turunnya sebelum ditetapkannya arah kiblat. Karena itu jangan menerapkan ayat ini masa sekarang. Sekarang sudah tidak berlaku ayat ini, kita harus menghadap ke arah kiblat. Karena setelah itu turun ayat yang lain bahwasanya Allah menyuruh kita untuk menghadap ke arah Ka'bah. Yaitu pada surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan wa haitsu ma kuntum, dimanapun berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Nah, ini sudah menghapus ayat yang tadi. Lah terus kalau ayat ini sudah dihapus, tidak berlaku, kenapa masih ada dalam Quran? Nah begini, ayat ini meskipun sudah dihapus tetapi masih berlaku dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama, apabila kita dalam kondisi sholat sunnah pada waktu safar di atas kendaraan, bebas menghadap ke arah manapun juga. Kita sholat tahajud di atas kereta, keretanya kemana? Ke arah Jawa Timur. Berarti sholatnya menghadap ke arah timur, nggak apa-apa. Menghadap ke arah utara, ke arah selatan, bebas. Ini masih berlaku ayat ini. Yang kedua, apabila kita kondisinya tidak mengetahui arah kiblat, bingung. Seperti saya dulu di Jakarta Selatan di rumah kakak saya, mau sholat tahajud bingung karena kakak saya masih tidur, saya mau tanya juga nggak tahu arah kiblat mana, nggak paham. Ya saya ngawur aja. Menurut saya kiblat sana. Nah di tengah-tengah saya sholat, tiba-tiba kakak saya bangun, dia mengatakan sholatmu menghadap arah selatan. Nah, maka saya langsung balikkan ke arah barat, nggak ada masalah. Sholat yang sudah terlanjur ke arah selatan tadi gimana? Sah, karena termasuk fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, dimaafkan. Yang ketiga, apabila kondisinya adalah kondisi musayafah, sedang perang, sudah masuk waktu sholat, sementara perang masih berkecamuk. Para sahabat dulu dalam kondisi perang pakai pedang, berada di atas kuda. Tiba waktu sholat, maka mereka sholatnya sambil berada di atas kuda, sambil perang begini. Atau sholatnya gimana? Ya pakai isyarat, Allahu Akbar, rukuk nih, Allahu Akbar, kepalanya aja. Tapi pedangnya masih apa? Berlanjut, perangnya masih berlanjut. Ini 3 kondisi boleh menghadap ke arah mana saja berdasarkan ayat ini fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemudian Allah mengatakan waqalu, dan mereka berkata ittakhadallahu, Allah telah mengambil waladan, seorang anak. Subhanahu, maha suci Allah. Ballahu, bahkan hanya bagi Allah, ma fis samawati wal ard, apa saja yang ada di langit-langit dan bumi. Kullun, semuanya, lahu, hanya kepada Allah, qanitun, tunduk. Ini perkataan sesat yang diucapkan oleh orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini. Ittakhadallahu walada, Allah mengambil anak. Yang ngomong seperti ini siapa? Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab. Yahudi mengatakan Allah punya anak, yaitu Uzair. Nasrani mengatakan Allah punya anak, yaitu Isa. Orang Arab kafir mengatakan Allah punya anak, yaitu para malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat dianggap putri-putrinya Allah. Semua 3 kelompok ini termasuk dalam ayat ini. Maka Allah bantah, subhanah, maha suci Allah. Artinya Allah tidak butuh untuk membuat anak, untuk mengambil anak. Yang butuh punya anak itu menunjukkan dia lemah, Pak. Sehingga butuh penerus. Dia nanti akan tua, akhirnya mati. Kalau sudah tua dia sudah lemas, sudah lemah, gak kuat lagi. Perlu penerusnya, anaknya, supaya melanjutkan aktivitasnya atau bisnisnya misalnya. Nah itu orang-orang lemah. Allah maha kuat, tidak perlu untuk mengambil anak. Karena itu kalimat ini, ittakhadallahu waladan, ini dianggap oleh Allah sebagai syatam. Syatam itu artinya mencela, mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, qala Allah ta'ala, Allah mengatakan syatamani ibnu Adam, manusia itu mencela saya. Wa ma yanbaghi lahu ayashtumani, tidak pantas dia mencela saya. Wa kadzdzabani, manusia itu juga mendustakan saya. Wa ma yanbaghi lahu ayyukadzdzibani, tidak pantas dia mendustakan saya. Amma syatmuhu iyaya, adapun celaan dia kepada saya, faqauluhu, yaitu ucapan dia, innali waladan, saya punya anak.
Saya punya anak katanya. Wa anallahul ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kuf'an ahad. Wa ama takdzibuhu iyaya, adapun dia mendustakan saya, faqauluhu, yaitu perkataan dia, laisa yu'iduni, Allah tidak bisa membangkitkan lagi manusia, kama bada'ani, sebagaimana dulu dia bisa menciptakan manusia. Jadi kalau menciptakan bisa, tapi kalau membangkitkan enggak bisa. Maka Allah jawab, walaysa awwalul khalqi, tidaklah memulai penciptaan itu bi ahwana alayya, lebih gampang bagi saya, min i'adatih, daripada mengulanginya. Artinya bagi Allah semuanya gampangnya sama. Kalau bagi manusia memulai itu pasti susah, mengulangi pasti lebih gampang. Misalnya yang punya bisnis apa, yang misalnya dia punya satu warung, warung awal-awal dia memulai ya susah, bagaimana memberikan rasa yang sedap. Tapi kalau sudah warungnya sudah lama, nah ini bumbunya sudah pas, sehingga untuk membuat bumbu yang enak gampang. Kenapa? Sudah biasa. Nah bagi Allah nggak begitu, memulai sama mengulangi bagi Allah sama. Kenapa? Cukup satu kata kun, selesai masalah. Maka di sini Allah mengatakan kullul lahu qanitun, semua yang ada di langit dan bumi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tunduk ini adalah tunduk yang dilakukan oleh semua manusia, baik itu kafir maupun muslim. Kalau muslim, tunduknya tunduk secara sukarela. Kita disuruh sujud pada waktu maghrib, sujud. Nanti pada waktu isya kita disuruh sujud, sujud lagi. Nah, ini tunduk sukarela. Kalau orang-orang kafir itu qanitnya, tunduknya adalah tunduk terpaksa. Allah tetapkan kamu harus sakit, sakit juga terpaksa. Kamu mati, mati juga terpaksa. Tidak bisa menolak apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah tunduknya orang-orang kafir, yaitu tunduk terpaksa. Disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Allah mengatakan walillahi, dan hanya kepada Allah, yasjudu, sujud, man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan bumi, tau'an wa karha. Ada yang secara sukarela, ada yang secara terpaksa. Nah, tau'an ini adalah orang-orang muslim, karhan ini adalah orang-orang kafir. Tidak bisa menolak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini gimana? Maksudnya adalah Allah itu sudah maha kuasa. Semua makhluk itu tunduk sama Allah, mau kafir mau muslim, mau itu adalah makhluk bernyawa atau tidak bernyawa, semuanya tunduk sama Allah. Allah suruh, wahai angin, kamu menghadap ke arah utara, anginnya ke utara. Wahai angin, ke arah selatan, ke arah selatan. Lah, zat yang seperti ini, yang maha kuasa seperti ini, kenapa dikatakan ittakhadallahu waladan, butuh kepada anak? Mikirnya gimana? Zat yang sudah maha kuasa nggak butuh anak. Ini perkataan yang batil, yang tidak masuk akal. Kalau orang butuh anak itu berarti dia lemah. Nah, dia tidak butuh anak karena apa? Dia maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Maka Allah tambahkan lagi, Allah itu badi'us samawati wal ardi, pencipta langit-langit dan bumi. Wa idza qada, dan apabila Allah menetapkan amron, suatu perkara, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yaqulu lahu, Allah mengatakan kepadanya, kun, jadilah, fayakunu, maka barang itu atau perkara itu jadi. Jadi ucapannya Allah bukan kun fayakun, bukan gitu. Ucapannya Allah kun, selesai. Bukan dua kata, tapi satu kata, kun. Nah, sebagian orang sufi yang sesat, mereka mengatakan karena kebodohan mereka, mereka ingin memuliakan Allah, tapi gara-gara kebodohan mereka malah meremehkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Mereka mengatakan Allah itu kalau ingin menciptakan sesuatu atau menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, maka sesuatu itu sudah terjadi antara huruf kaf sama nun. Ini kan dua huruf, ku kemudian n. Jadi sebelum Allah ngomong n, baru ngomong ku, itu sudah terjadi. Nah, ini mereka tujuannya untuk memuliakan Allah, bahwasanya Allah itu sangat cepat keinginannya, langsung terjadi. Tapi ini sebenarnya meremehkan Allah. Kenapa? Berarti Allah kalah dengan kalimatnya. Allah belum selesai ngomong sudah terjadi. Nah, berarti kan kalah disik. Ini gara-gara kebodohan mereka. Nah, karena itu yang benar adalah barang itu terjadi setelah Allah selesai mengatakan kun. Kun, selesai ngomong kun baru fayakun, baru terjadi. Maka dalam bahasa Arab kata-kata fa itu untuk menunjukkan urutan. Setelah kun baru kemudian terjadi urutan. Kalau berbarengan itu tidak pakai kata-kata fa.
Nah, maka ini contoh kebodohan orang-orang sufi yang sesat. Tidak semua sufi sesat, tapi banyak mereka yang sesat. Nah, salah satunya perkataan mereka dalam ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, wa qala, dan berkata, alladzina, orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui, laula yukallimuna Allah, kenapakah tidak Allah berbicara kepada kita, au ta'tina ayah, atau datang kepada kami suatu mukjizat. Jadi tanda maksudnya mukjizat. Kadzalika, seperti itulah, qala alladzina, berkata orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka, mithla qaulihim, semisal ucapan mereka, tasyabahat, serupa atau mirip, qulubuhum, hati-hati mereka, qad, sungguh, bayyana, kami telah jelaskan, al-ayati, ayat-ayat, liqaumin, untuk kaum, yuqinun, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud la ya'lamun, orang-orang yang tidak tahu, ini adalah orang-orang kafir Arab. Mereka mengatakan apa? Laula yukallimuna Allah, kenapakah Allah tidak bicara kepada kami? Maksudnya, kenapa Allah tidak bicara langsung, turun dari langit, bles, kemudian ngomong kepada manusia, hei manusia, ini Muhammad betul-betul utusanku. Kenapa nggak ngomong begitu? Jadi mereka itu nggak bisa berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun juga. Dan mereka menyerupakan Allah dengan benda, dengan barang. Allah bisa turun dari langit, kemudian turun ke bumi, kemudian tinggal di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah ngomong sama mereka, hei manusia, ini Muhammad adalah nabiku. Nah, kok dianggap Allah seperti makhluk? Enggak seperti itu. Nah, makanya adalah perkataan la ya'lamun, orang-orang yang tidak paham sama sekali. Mereka meminta bahwasanya Nabi Muhammad itu kalau mengaku nabi harus bersama Allah. Allah harus turun, Allah harus bilang kepada mereka, nih Muhammad adalah nabiku. Atau kalau tidak begitu, ta'tina ayah, datang kepada kami satu mukjizat. Nah, kalau mukjizat sebenarnya sudah sering terjadi, tapi maksudnya mereka adalah meminta mukjizat yang belum dilakukan oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Misalnya, disebutkan pada ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Isra ayat 93, ayat 90 dan seterusnya. Wa qalu, mereka mengatakan, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau, hai Muhammad, hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehingga engkau bisa mengalirkan beberapa mata air dari bumi. Karena orang-orang Arab kan jarang air. Nah, mereka katakan, kalau kamu bisa tampilkan ini mata air, kami beriman. Au takuna laka jannatum min nakhili wa inaba, atau kamu punya kebun-kebun kurma dan kebun anggur, fatufajjirul anharu khilalaha tafjira, kamu alirkan sungai-sungai di sekitarnya. Au tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisfa, atau kisafa, dua qiraat, atau kamu jatuhkan langit dalam keadaan berkeping-keping sebagaimana kamu katakan. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, nah ini mirip tadi. Atau kamu datang membawa Allah, membawa malaikat yang berjumpa dengan kami. Datangkan malaikat Jibril harus muncul, harus nampakkan tubuhnya. Kemudian mengatakan, ini Muhammad betul-betul nabi. Allah harus turun, harus munculkan bodinya. Bodinya Allah harus muncul, kata mereka. Harus mengatakan, ini Muhammad adalah nabiku. Nah, ini mereka tidak paham bagaimana Allah, bagaimana malaikat. Au yakuna laka baitum min zukhruf, atau kamu punya rumah dari emas. Au tarqa fis sama, atau kamu bisa naik ke langit, pakai jet sana, naik ke langit. Walan nu'mina liruqiyyika, kami tidak beriman bahwasanya kamu bisa naik ke langit, hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, sampai kamu turunkan satu kitab yang bisa kami baca. Jadi mereka maunya itu kitab Quran itu turun dari langit, terlihat pas turun, wes gitu. Nah, begitu turun kemudian berada di tengah-tengah mereka, kemudian kitab ini dikatakan ini kitab suci Quran. Mereka mintanya begitu. Tidak mau wahyu yang langsung dibacakan, nggak mau mereka. Nah, ini sebenarnya semua perkataan ini bukan dalam rangka untuk mau beriman, tapi tiada lain karena ingin membantah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya gini, seandainya betul permintaan mereka itu dikabulkan, Nabi Muhammad bisa naik ke langit, kemudian turun ke langit membawa kitab yang langsung dari langit, apakah mereka beriman? Nggak bakal juga. Karena sudah terbukti berkali-kali mereka minta bukti, dikasih bukti, nggak beriman. Misalnya yang terkenal, mereka minta bukti, hei Muhammad,
kalau kamu bisa membelah ini bulan, maka kami beriman kepada engkau. Maka berdoa Nabi SAW, bulan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bulan sudah terbelah jadi dua, mereka mengatakan ini hanya sihir ini. Muhammad itu menyihir mata kita. Bukan berarti bulannya terbelah, tapi mata kita yang tersihir. Tapi kemudian ketika musafir datang ke Mekah, maka mereka datang tanya kepada musafir, "Hei musafir, beberapa hari yang lalu ada kejadian bulan terbelah. Kalian melihat enggak?" Para musafir sepakat mengatakan, "Betul, jam berapa? Jam sekian. Hari apa? Hari ini." Berarti benar kejadiannya. Karena sihir itu sifatnya hanya mengenai orang sekitar, Pak. Kalau dilakukan sihir itu di Mekah, maka itu hanya mengenai orang Mekah. Sehingga orang Mekah saja yang melihat bulan itu terbelah, tapi di luar Mekah pasti tidak akan melihat bulan terbelah. Nah, ternyata musafir-musafir yang datang dari jauh ini, mereka mengatakan memang bulan terbelah. Berarti kan terbukti bulan terbelah. Nggak mau beriman juga. Nah, maka semua yang diucapkan oleh mereka ini tiada lain mereka ingin membantah, tidak mau beriman kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah katakan tasyabahat qulubuhum. Hati mereka mirip. Mirip dengan siapa? Mirip dengan alladzina min qablihim. Mirip dengan orang-orang sebelum mereka, yaitu Yahudi sama Nasrani. Sebagaimana Yahudi suka membantah, mereka bilang kepada Nabi Musa, "Hei Musa, ini mau disuruh menyembelih sapi yang kayak apa? Sapi yang kuning. Wah, kuning ini belum cukup, sifatnya kurang rinci, kurang jelas lagi." Nah, tiada lain mereka sebenarnya ingin membantah, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan bahwa mereka akhirnya bisa menyembelih sapi tersebut. Nah, demikian juga di sini tasyabahat qulubuhum, hatinya orang-orang kafir Arab mirip dengan hatinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingin membantah apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya kemiripan zahir itu menunjukkan kemiripan batin. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang kafir Arab ngomongnya sama. Ini kan dohir. Nah, ternyata Allah katakan tasyabahat qulubuhum, hatinya juga sama. Nah, berarti kemiripan dohir itu disebabkan karena kemiripan batin. Karena itu dalam Islam, kita umat Islam dilarang menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka biasa tiup trompet pada hari Natal. Kita umat Islam haram. Mereka biasa pakai peci tertentu pada hari Natal. Peci itu bagi kita haram. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Tidak termasuk dari kalangan umat Islam siapapun yang menyerupai umat non-Islam. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan serupai Yahudi Nasrani. Inna taslimal yahud al-isyarah bil asabi. Salamnya Yahudi isyarat dengan jari, apakah jempol ataukah gini, enggak paham saya. Wa tasliman nasara al-isyarah bil akuf. Adapun salamnya Nasrani itu isyarat dengan telapak tangan, dada. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, karena itu umat Islam disuruh oleh Nabi jangan seperti itu. Ketemu bagaimana? Assalamualaikum. Boleh pakai lambaian tangan, tetapi harus ada salamnya. Kalau hanya lambaian tangan tanpa salam, ini menyerupai Nasrani. Tetapi kalau ada salamnya disertai lambaian tangan, ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada masalah. Nah, kenapa kita dilarang untuk menyerupai Yahudi Nasrani? Karena tadi, kalau kita menyerupai dari sisi zahir, nanti akibatnya batinnya juga mirip nanti. Karena zahir itu menyebabkan batinnya juga sama, atau sebaliknya juga. Yang zahir muncul dari batinnya, jadi saling berkaitan. Zahir berkaitan dengan batin, batin berkaitan dengan zahir. Maka Allah mengatakan di sini, kami sudah jelaskan ayat-ayat ini untuk orang-orang yang yakin. Nah, kalau kita yakin kepada Allah, hendaklah kita ambil pelajaran pada ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami arsalnaka, kami telah mengutus engkau wahai Nabi bil haq, dengan kebenaran, basyiran sebagai kabar gembira, pemberi kabar gembira, wa nadhira dan sebagai pengancam. Wala tas'al, dan janganlah kamu bertanya wahai Muhammad, atau wala tus'alu, dan engkau tidak ditanya an ashabil jahim, tentang penghuni-penghuni neraka jahim. Maksud ayat ini adalah tugas Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan. Mereka terima atau tidak terima bukan urusan beliau, itu urusannya Allah. Sehingga beliau tidak bakal ditanya, hei Muhammad, kenapa umatmu tidak mau beriman? Ya bukan urusan beliau. Beliau sudah sampaikan, selesai. Mereka mau beriman, mau mereka tidak beriman, bukan urusan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini sama dengan ayat yang lain.
ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan in 'alaika illal balagh, tiada lain kewajibanmu hanya menyampaikan. Fama arsalna fa in a'radu, kalau mereka berpaling tidak menerima dakwahmu, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, kami tidak mengutusmu sebagai penjaga mereka, enggak, tetapi diutus untuk basyiron, memberikan kabar gembira bagi yang mau beriman, nadhiron, memberikan ancaman bagi orang-orang yang kafir. Maka la tus'al, Anda tidak bakal ditanya wahai Nabi tentang orang-orang yang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.